Halo guys, selamat datang di YouTube channelku. Kali ini aku mau bahas mengenai perpanjang SIM yang ada di Surabaya. Kemarin di Instagramku udah voting rame-rame untuk minta gimana sih alurnya untuk perpanjang SIM di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi masa pandemi kemarin itu sekitar bulan em, Maret di minggu keempat atau minggu ketigaan itulah. Nah, kebetulan ulang tahunku adalah 8 April dan aku nggak sadar sebenarnya terlepas dari COVID-19 ini, aku nggak sadar kalau SIM C ku itu mati di tanggal ulang tahunku itu di tahun ini maksudnya kayak gitu. Nah, terus selang berjalan waktu sekitar bulan udah Mei awal aku sempat ngobrol sama temenku mengenai pendaftaran online atau pelayanan jasa pelayanan pemerintahan atau masyarakat itu menggunakan online. Nah, kepikiran juga ternyata di Surabaya itu sudah ada perpanjang SIM secara online. Disitulah aku mulai kayak ngeluarin SIM-ku dan kayak loh, ternyata SIM-ku mati di tanggal 8 April kayak gitu. Terus aku panik karena ketika memang sudah telat perpanjang itu harus membuat SIM baru, tidak bisa memperbarui atau semacamnya, nggak seperti STNK yang dimana itu ada pemutihan, intinya kayak gitu nggak ada. Jadi memang harus mulai dari nol atau mulai bikin baru. Nah, dari situ aku panik, aku ngelihat scroll-scroll di Instagramnya Polres Surabaya, Jogo Surabaya dan lain-lain. Itu alhamdulillahnya ternyata COVID-19 ada berkahnya. Maksudnya ada berkah dalam artian ternyata aku terselamatkan di situ. Ternyata eh, pelayanan SIM di masa COVID saat itu di Maret akhir itu tutup hingga waktu yang belum ditentukan. Saat itu adalah Mei. Akhirnya aku panik, aku DM Polres Surabaya Instagramnya, mulai dijawab untuk pelayanan SIM masih tutup hingga nanti akan dikabarkan lagi. Nah, di situ aku mulai mengaktifkan eh, posting maupun story-nya dari Polres Surabaya. Kali aja ada info terupdate mengenai SIM seperti itu. Kemudian di awal Juni ternyata muncul informasi. Di awal Juni muncul informasi bagi eh, SIM A maupun SIM C atau SIM lah yang mati di tanggal 25 Maret hingga 8 April 25 Maret hingga 8 Juni itu dapat diperpanjang mulai dari 9 Juni hingga 31 Juni. Itu adalah dispensasi khusus buat orang yang terdampak COVID tidak bisa perpanjang SIM karena memang pelayanan jasa perpanjang SIM ini masih ditutup saat itu. Jadi otomatis mereka berlomba-lomba, bisa bayangin lah ya, dari 25 Maret hingga 8 Juni itu ada berapa orang yang ulang tahun di setiap harinya dan mereka punya SIM dan harus diperpanjang dalam kurun waktu 9 Juni hingga 31 Juni. Nah, saat itu aku ada temen juga, mereka juga ngurus mau perpanjang. Ternyata temanku adalah matinya saat Juni itu juga. Kalau saat Juni itu juga itu kan gak ada dispensasi. Jadi terhitung mulai 9 Juni sampai ke depannya sampai 10, 11, 12 dan seterusnya Juni itu mereka harus tepat waktu kayak gitu. Jadi kayak saingan juga berlomba-lomba dengan orang yang SIM-nya mati hari itu juga atau yang akan datang. Nah, saat itu aku dapat informasi nih kalau di Kolombo itu sampai bener-bener padet banget dan ada antrian itu sampai kayak semacam ospek karena di Kolombo itu kan kayak di lapangan. Nah, itu antrinya kayak ospek duduk di tengah lapangan sambil nutupi pakai berkas gini, itu kayak kasihan banget, berjuang banget. Dan itu kalau nggak antri dari pagi itu mereka dari subuh bahkan mereka nggak dapet antrian, kan kasihan banget memang, terutama buat para pekerja yang masih kerja, ada jam aktif kerja. Jadi mereka harus izin atau cuti, bahkan mereka ada kepentingan lain kayak gitu, sangat sayang sekali kan. Nah, oke, balik lagi aku mau sebutin syarat-syaratnya apa aja sih perpanjang SIM di Surabaya. Yang pertama, kalian harus fotokopi KTP terlebih dahulu. Yang kedua, ada fotokopi SIM lama kalian. Yang ketiga adalah surat keterangan sehat.
Yang keempat adalah surat tes psiko. Nah, setelah itu teman-teman baru ada form yang diambil, kemudian ada nomor antrian. Nah, aku mau jelasin satu persatu. Buat fotokopi KTP sama SIM siapin aja, amannya adalah 2 lembar, kali aja nanti jatuh atau ketelisut, jadi teman-teman nggak bingung fotokopi lagi. Yang ketiga adalah surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini teman-teman bisa minta ke puskesmas terdekat atau surat sehat dari dokter atau dari klinik. Kalau aku kemarin dari puskesmas. Nah, untuk surat sehat ini berlakunya adalah 7 hari dari teman-teman saat mau perpanjang. Jadi ketika lebih dari 7 hari, surat keterangan sehat ini dinyatakan expired atau kadaluarsa. Jadi teman-teman harus ngurus lagi kayak gitu. Nah, surat keterangan sehat ini teman-teman harus tahu juga masa pandemi seperti ini beberapa puskesmas itu pelayanannya terbatas jam operasional. Jadi teman-teman harus tahu dulu kayak gitu. Kemudian ketika teman-teman nggak dapat atau nggak bisa mendapatkan surat sehat dari puskesmas atau klinik terdekat, biasanya ada di beberapa tempat perpanjang SIM. Kemarin yang aku adalah di corner TP. Nah, di corner TP ini disediakan di sebelahnya tes psiko itu ada tes kesehatan. Bayar di situ, antri di situ. Pastinya aku nggak tahu lebih mahal atau seperti apa ya, karena kan on the spot kayak gitu. Itu bagi orang-orang yang nggak tahu kalau ada surat kesehatan. Terus kemudian, oh ya, aku mumpung ingat, aku mau infoin kalau di Kolombo itu sekitar 1000 antrian. Kalau di corner-corner kayak di Jatim Expo, di BJ Junction, di TP, ataupun di SIM keliling yang ada di Bungkul dan lain-lain, itu kuotanya hanya 300 per hari, jadi terbatas sekali kayak gitu. Amannya memang di Kolombo, tapi itu tadi ya, kalau 1000 bisa bayangin antrian 1000 itu seperti apa kalau memang lagi membludak kayak gitu. Nah, kemudian mumpung ingat juga buat yang mati di masa pandemi tadi 25 Juni hingga 8 Juni sekarang diperpanjang, jadi nggak berakhir di 31 Juni karena peminatnya atau memang rame banget, jadi diperpanjang sama Polres Surabaya jadi sampai 31 Agustus 2020 masa tenggangnya itu teman-teman. Oke, aku lanjut. Jadi ini aku random banget ya nginfoin karena aku baru keinget. Jadi teman-teman dengerin sampai selesai. Kali aja apa yang ada di benak pikiran teman-teman ada di bagian terakhirku kayak gitu. Nah, kemudian balik lagi ke persyaratan tadi. Kemudian ada tes psiko. Nah, tes psiko ini di mana? Nah, tes psiko ini ada di cornernya masing-masing. Jadi kayak ada di tempat sendiri. Kalau di kemudian aku di TP ya kemarin. Kalau di TP itu kan lantai dasar TP1 itu untuk perpanjang SIM-nya layanannya. Kalau di untuk tes psiko sama tes kesehatan itu ada di TP2 lantai dasar kayak gitu. Nah, kenapa aku kemarin milih TP? Karena satu, mungkin biar ini aku sekalian kalau antri paling tidak meskipun antri panjang itu ada di dalam mall dingin gitu sih mikirnya, karena memang bayangin lah siang bolong ngantri di lapangan berjuang kayak gitu, terus nggak tahu selesainya jam berapa kan antrian panjang kan sayang banget gitu kan. Jadi aku milih TP kemarin gitu sih. Itu pemikiranku. Terserah teman-teman nanti mau perpanjang di mana. Pastinya ada plus minusnya. Oh ya, ini mumpung ingat juga kalau di TP itu spesialnya kalau teman-teman mati di hari itu juga atau di hari H, teman-teman dapat privilege langsung dilayani tanpa nomor antrian kayak gitu. Jadi kalau aku belum tahu kalau di di corner lainnya atau di Kolombo itu seperti itu juga atau tidak, karena kemarin dari petugas yang ada di TP bilangnya spesial di corner TP itu dapat privilege yang mati hari ini juga bisa langsung tanpa nomor antrian kayak gitu. Nah, ini kalau di TP gimana sih antriannya kayak gitu kan. Ini teman-teman banyak yang bertanya-tanya juga karena memang nggak ada alur yang jelas gitu loh yang dijelaskan di Polres Surabaya, karena aku kemarin juga pengalaman banget ngurus gitu kan. Beberapa orang kayak pengalaman nggak apa-apa buat pengalaman, tapi sekarang loh matinya SIM itu setiap 5 tahun sekali. Pengalaman nanti keburu ketika mau perpanjang lagi itu sistemnya udah beda, itu loh yang bikin agak sedikit PR gitu loh. Pengalaman di mananya, mungkin pengalaman lebih ke pengalaman ketika sudah mengurus bisa sharing kayak gini. Ini bisa sharing ke teman-teman, aku nggak mau teman-teman juga ngerasain apa yang tak rasakan kayak gitu. Nah, alurnya seperti apa? Kalau aku dapat info di teman-teman ya, kalau di
Kolombo itu mungkin teman-teman antriannya mulai dari subuh untuk rebutan nomor antrian kayak gitu, bisa dapat nomor antrian karena kuotanya banyak. Sedangkan kalau di TP, nah ini ternyata gini Rek, kemarin ada yang bilang bisa pakai aplikasi gitu ya, booking online. Nah aku coba nih, oke, nama aplikasinya adalah Jogo Surabaya. Nah dan itu hanya terdapat di Android aja, di iOS belum ada. Jadi teman-teman harus pinjem handphonenya temennya yang punya Android, atau kalian punya HP Android itu bisa. Nanti di situ ada barcode-nya. Jadi teman-teman masuk di Jogo Surabaya, terus nanti pendaftarannya milih di eSIM. Nah, di situ diisi datanya, nanti ada pilihan. Nah, ternyata di situ ada pilihan TP Corner, Kolombo dan sebagainya. Akhirnya pilih TP Corner kan. Ternyata sesampai di lokasi aku nanya, layanan online hanya dilayani di Kolombo. Nah, itu yang belum jelas yang ada di aplikasi itu. Jadi aku tekankan di sini ya, info yang tak dapat untuk antrian online hanya bisa digunakan di Kolombo perpanjangnya kayak gitu. Jangan sampai salah teman-teman. Jadi untuk Kolombo bisa booking melalui aplikasi online Jogo Surabaya buat antriannya. Jadi nanti antrian di sana tinggal ngasih barcode kayak gitu. Nah, oke, balik lagi. Gimana kalau di TP nomor antriannya? Nah, nomor antrian di TP adalah gini. Pengambilan antrian ternyata itu adalah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin ini untuk kapan? Untuk orang di hari Selasa dan Rabu. Orang ambil antrian Rabu untuk hari Kamis dan Jumat. Orang ambil antrian Jumat untuk hari Sabtu dan Minggu. Nah, di sini sangat dimiris sekali, itu sangat aku iba sekali. Ternyata ngambil form perpanjangnya itu adalah jam 11 atau jam 12 malam di depan TP, dibagikan oleh polisi. Coba bayangin, malam-malam ambil antrian form, dimana pada musim begal juga kan kayak rada rawan. Terus kapan ngambil nomor antriannya? Setengah 7-nya pagi. Coba bayangin, setengah 7 pagi ambil nomor antrian, atau jam 7 pagi ke TP cuma ambil nomor antrian. Kemudian layanannya dibuka sesuai jam operasional mall. Dan sekarang saat ini bukanya jam 11, dibuka jam 11. 3 kali bolak-balik. Kalau rumahnya jauh, kalau ada urusan lain, PR banget kan. Itu sangat yang disayangkan saat ini pelayanan perpanjang SIM kayak gitu. Ini buat teman-teman biar tahu. Jadi baiknya seperti apa? Teman-teman harus punya nomor antrian dulu baru bisa perpanjang atau seperti apa? Efektifnya teman-teman harus punya form dulu, punya nomor antrian dulu, baru teman-teman bisa ngantri di psikotes. Karena apa? Psikotes ini beda antrian lagi. Ketika teman-teman nggak punya nomor antrian perpanjang SIM, teman-teman itu bakal diterakhirkan ketika teman-teman mau psikotes. Karena di psikotes ini adalah didulukan buat orang-orang yang mempunyai nomor antrian. Jadi teman-teman bisa antri di Psiko itu ketika teman-teman sudah punya nomor antrian SIM. Tapi ketika teman-teman nggak punya, pengen nyicil, udah terlanjur ke sana nggak apa-apa. Tapi diterakhirkan antrian ketika antrian orang yang mempunyai nomor antrian sudah habis, baru ke orang-orang yang nggak punya nomor antrian SIM bisa Psiko. Dan tentunya saat itu juga ketika kuotanya perpanjang itu habis, teman-teman harus ambil besoknya. Tapi besoknya tidak perlu ke Psiko lagi, karena Psiko ini berlakunya adalah 3 hari ya teman-teman. Berlakunya Psiko hanya 3 hari dari tanggal ditetapkan kayak gitu. Nah, terus biaya Psikonya adalah 50.000 teman-teman sebagai gantinya. Kemudian teman-teman ketika sudah lengkap fotokopi KTP, fotokopi SIM, terus kemudian surat sehat sama tes Psiko, teman-teman antri di nomor antrian perpanjang SIM. Di sana teman-teman udah membawa formnya udah ditulis lengkap di situ. Kemudian nanti ketika sudah antri, nanti di sana tersedia bank untuk pembayaran. Nah, kemudian bayar di situ, bayarnya adalah 75 bukan 175, 75 untuk SIM C. Untuk SIM A kalau nggak salah aku lupa 80 atau berapa, kisaran segitu kok. Itu untuk perpanjang. Nanti kemudian ditumpuk, antri lagi nunggu foto. Kemudian teman-teman nanti di situ masukkan sidik jari lalalala itu direkam, kemudian dicek datanya, foto, kemudian teman-teman keluar nunggu jadi. Jadi jangan ditinggal. Ketika memang persediaan masih ada kartunya, jadi bisa ditunggu beberapa, karena kemarin sebelum corona itu karena kartunya habis, jadi ngambilnya diminta 1 bulan setelahnya atau 1 minggu setelahnya kayak gitu.
Seperti itu sih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa eh, chat di kolom komentar YouTubeku. Nanti aku akan berbagi beberapa tips lagi pelayanan yang sudah pernah aku lakukan atau alami. Jadi itu ya teman-teman. Namanya teman-teman tak review sekali lagi. Teman-teman kalau nggak pengen ambil antrian tengah malam, pagi buta, teman-teman di Kolombo, karena Kolombo bisa hari itu juga, tapi antriannya ada yang masih sampai subuh kayak gitu. Jadi itu amannya. Yang penting teman-teman siapin dulu aja berkas-berkasnya, fotokopi KTP, fotokopi SIM lama, surat kesehatan berlakunya 7 hari, tes psiko berlakunya 3 hari kayak gitu. Nah kemudian aku share juga sedikit permasalahanku kemarin itu adalah nomorku ternyata sama dengan nomor pengguna SIM lainnya, pemilik SIM lainnya. Nah ini sangat PR sekali ketika teman-teman ada. Nah ini teman-teman yang ada di KTP luar Surabaya sekarang sudah bisa kok perpanjang di Surabaya, dan bukan hanya di Kolombo. Kemarin aku adalah KTP atau SIM Gersik, aku bisa perpanjang di TP kayak gitu. Sekarang karena sudah online ya teman-teman. Nah kemarin aku ada masalah di mana dataku itu sama kayak pemilik nomor SIM lainnya. Kemudian ternyata di Surabaya tidak bisa dibenarkan kayak itu. Harus kemana? Harus ke Polres Utama atau Polres kota asal kalian. Itu sangat PR sekali karena apa? Masa pembuatan beberapa tahun lalu itu belum online. Jadi manual dan masih ada human error kayak gitu. Nah itu dataku nomornya sama. Jadi nomorku adalah ada datanya orang lain juga, dan itu harus dibenarkan di kota asal. Nah kemudian kemarin aku sharing sama orang Polres Surabaya Jawa Timur di situ, karena aku bilang kalau kayak gini nanti ini akan bermasalah terus ketika aku perpanjang, tertimbun datanya. Aku ngerasa ketika mungkin nantinya aku 5 tahun lagi aku nggak di Surabaya, di Jakarta atau di Sumatera, di Riau, Medan, mana-mana, PR dong ketika aku harus di sana dan aku harus balik Gresik hanya untuk perpanjang. Akhirnya disitu aku minta dibenarkan sekalian karena apa, ini sistemnya udah online, jadi aku minta dibenarkan saat itu juga kayak gitu sih. Semoga teman-teman bisa berbagi pengalaman juga ketika ditanya teman-teman untuk perpanjang. Jadi kalau teman-teman nggak berhalangan, perpanjang di hari ya aja karena dapat privilege tanpa nomor antrian. Tapi kalau teman-teman harus perpanjang 2 hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, sebelum mati, itu tetap ya pakai sistem antrian. Dan untuk teman-teman yang mati di masa corona 25 Maret hingga 8 Juni, sekarang sudah diperpanjang sampai 31 Agustus. Kasih tahu teman-temannya yang belum tahu, silahkan dicek SIM teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menontonnya. Nanti akan berbagi tips lainnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Oke, gitu aja. Thank you. Semoga teman-teman lancar perpanjang SIM-nya.